Halo teman-teman, selamat datang di channelku Ajeng Septin. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing tentang gimana caranya belajar UTBK secara efektif dalam waktu yang gak lama, yaitu plus minus 1 bulanan. Penasaran kan? Bisa dong. Selain itu juga ada pembahasan mengenai gimana caranya supaya kalau belajar itu cepat paham, gak gampang lupa, sekaligus cara menjadwal waktu untuk belajar UTBK di sela-sela kesibukan kalian ujian sekolah, ujian praktik, dan lain-lainnya. Nah, sekarang aku mau bahas itu. Oh ya, aku juga mau bahas materi apa aja yang sering keluar di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Materi yang sering keluar ini bukan buat patokan ya, cuma jadi sebuah informasi buat kita jaga-jaga barangkali di tahun ini dikeluarkan lagi. Maka dari itu, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau aku ngirim video terbaru mengenai PTN, informasi update SBMPTN, ataupun info dari LTMPT, kalian bisa langsung tahu, jadi nggak ketinggalan info. Oke, mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai gimana sih cara belajar supaya cepat paham dan nggak gampang lupa. Sebenarnya caranya tuh banyak banget ya. Kadang setiap orang juga beda. Seperti ada yang suaranya direkam lalu didengarkan, ada yang bikin catatan-catatan singkat, ada yang membuatnya menjadi lagu, dan ada juga yang membuat jembatan keledai. Nah, tetapi sebagian orang itu lebih banyak mudah paham kalau materi yang dipelajari disusun menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai itu adalah salah satu teknik mnemonik yang banyak disukai oleh banyak orang karena simpel, mudah diingat, dan menyenangkan. Contoh jembatan keledai seperti ini. Di tabel periodik unsur, golongan 1A itu ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, susunlah atau buatlah singkatan yang mudah kita ingat. Misalnya dibuat yang lucu-lucu atau yang beda. Kita dapat menguraikannya menjadi H untuk hari, Li untuk li, na, K untuk kawin, Rb itu Robi, Cs itu cemas, dan Fr itu frustasi. Jadi disingkatnya menjadi Halina, kawin, Robi cemas frustasi. Atau Herlina, kawin, Ruby CS frustasi. Terserah kalian, senyamannya kalian pakai yang mana. Atau kalau kalian mau buat sendiri juga bisa, karena biasanya kalau singkatan-singkatan yang buat sendiri itu malah ingat terus gitu. Lalu yang kedua yaitu dengan membuat catatan singkat. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa menulis maupun merangkum suatu materi dapat membantu mengingat informasi yang kita rangkum dengan mudah. Menuliskan beberapa poin penting dalam pelajaran yang kita pelajari dapat memperkuat informasi dalam ingatan kita. Jadi, catatan tersebut dapat membantu kita apabila ingin mempelajarinya lagi. Dengan membaca poin penting di catatan tersebut, tanpa perlu kita membaca keseluruhan dari materi yang seharusnya. Nah, cara tersebut terbukti dapat mengatasi permasalahan susah dalam menghafalkan materi, karena kita tidak perlu menghafalkan keseluruhan materi yang tidak terlalu penting. Tapi untuk waktu UTBK yang semakin dekat, nggak mungkin kan kita nyatet dulu di waktu sekarang ini, nggak akan keburu gitu. Harusnya sih kalau mau nyatet atau ngerangkum itu dari kemarin, jauh-jauh hari gitu. Nah, terus gimana dong? Tenang, ada solusinya. Aku saranin kalian buka link ini. Nanti ini kan akan aku tulis di bagian deskripsi aja, biar kalian bisa langsung masuk. Ini tuh memuat materi buat UTBK, barangkali bisa dijadikan bahan belajar atau referensi buat kalian. Oh ya, sebenarnya kalau masalah catatan dan rangkuman materi buat UTBK itu, kalian gak usah bingung-bingung. Di Twitter itu banyak banget. Maka dari itu, aku saranin buat kalian pejuang PTN, pejuang UTBK, buatlah akun Twitter. Karena di sana banyak banget yang sharing materi UTBK yang udah dirangkum, terus juga estetik gitu, tulisannya indah. Jadi belajarnya nggak bosen gitu. Lalu yang ketiga, pastinya untuk mengukur seberapa paham kalian atas materi yang telah dipelajari, tentunya dites dong. Jadi setiap kali habis belajar materi, jangan
banyak-banyak ya belajarnya, satu bab aja sekali belajar. Itu kalau udah selesai, kalian mengerjakan soal latihannya. Oke, selamat mencoba ya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang materi UTBK. Kita tahu ya, kalau materi UTBK tahun ini tuh ada TPS dan juga TPA-nya. Jadi banyak banget materi yang harus dikuasai. Mungkin ada yang bingung, mulai belajarnya dari mana, apanya dulu, dan gimana gitu, bingung. Nah, aku saranin buat kalian belajar materinya itu TPA-nya dulu. Dimatengin TPA-nya, yang saintek ya saintek, yang soshum ya soshum. Bukan berarti menyepelekan TPS ya, karena TPS itu lebih ke pemahaman terhadap soal atau bacaan-bacaan. Jadi kalau kalian ngerjainnya teliti, paham, insya Allah ya aman di TPS-nya gitu. Kalau TPS itu pelajaran SD, SMP, SMA-nya dikit, jadi intinya yang perlu dipelajari ekstra itu yang TPA. Tapi kalian juga harus tahu nih, di bagian TPS itu apa aja materi yang sering keluar. Nah, ini materi TPS UTBK-nya. Bisa dipahami sendiri ya, mulai dari sub penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Ini ya. Lanjut kita ke TPA Saintek. Di TPA Saintek ini ada beberapa materi prioritas mulai dari biologi, fisika, matematika, sampai kimia. Bisa dipahami sendiri ya untuk materi TPA Saintek ini. Sebenarnya tinggal mereview kan, karena kan dipelajari dari kelas 10 2 tahun yang lalu, kelas 11 1 tahun yang lalu, kelas 12 malah lagi dijalani gitu. Jadi kalau lupa, ya nggak lupa-lupa belas gitu, nggak lupa-lupa banget lah, masih ingat-ingat gitu kan. Dibuka lagi bukunya, kalau enggak, ya cari materi atau catatan materi di Twitter atau di Google. Selanjutnya yang soshum. Nah, gak jauh beda ya dari yang saintek. Ini ada materi prioritas soshum yang sering keluar. Jadi buat teman-teman kalau mau mulai belajar bisa dimulai dari bab paling atas ini ya, lalu menurun ke bawah. Kalau soshum ya ada materi prioritasnya dari sejarah, sosiologi, ekonomi, sampai geografi. Nah, aku ingetin sekali lagi ya, buat materi prioritas ini bukan semata-mata itu yang keluar. Jadi belajarnya cuma itu-itu aja. Jangan ya. Kita kan nggak tahu ya LTMPT gimana, mau nyusun soal dalam bentuk kayak gimana gitu. Cuma buat jaga-jaga aja. Soalnya kan di tahun-tahun sebelumnya materi yang keluar seperti pada UTBK tuh yang kayak gini. Jadi ini dibuat materi prioritas gitu. Nah, kalau seandainya besok keluarnya beda, ya diterima dengan lapang dada dong. Pokoknya penuh kejutan. Jadi harus siap mental dong. Apalagi sekarang udah mau kuliah nih, mentalnya harus siap. Nah, apabila ada waktu senggang, misal nih udah dipelajari semuanya itu materi prioritasnya dari TPS sampai TPA. Nah, kalian bisa sambil baca-baca materi-materi SMA yang belum dimasukkan ke materi prioritas. Itu bisa buat tambah-tambah ilmu lah gitu. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu cara menjadwal untuk belajar TPA dan TPS yang efektif. Belajar itu harus efektif loh teman-teman. Kalau salah metode juga bisa fatal. Akibatnya jadi susah masuk dan gampang lupa. Pernah rasa nggak sih kalau belajar itu jadi cepet ngantuk gitu? Tapi kalau buka HP buat mainan, jadi nggak ngantuk. Kok bisa ya? Iya dong, karena saat membuka HP bukan untuk belajar, misalnya buat buka IG, atau nonton YouTube, WA-an gitu, itu kalian tuh merasa nggak terbebani kan, enjoy, menikmati, makanya nggak ngerasa capek, nggak ngantuk. Beda lagi kalau belajar, jadi cepet ngantuk. Itu kan karena hatinya kurang tulus gitu belajarnya. Coba deh biar belajarnya efektif, disenengin dulu hatinya, buat motivasi diri apapun itu yang membuat kalian senang. Misal kalau di setiap ganti bab itu buku belajarnya dikasih coklat. Jadi pembatas babnya itu pakai coklat gitu. Yang penting kalian tuh rasanya senang apapun lah, pokoknya bisa dilakukan apapun itu untuk menghadirkan rasa senang dulu. Biar belajarnya itu cepat masuk, nggak ngantuk gitu. Jadinya nggak buang-buang waktu kan.
Kalau udah enjoy perasaannya, sekarang aku kasih tips nih. Cara membagi waktu untuk belajar TPA Saintek dulu ya. Di materi prioritas yang ada, jumlah subbab TPA Saintek ada 58. Masing-masing 13 dari biologi, 15 dari fisika, 15 dari matematika Saintek, dan 15 dari kimia. Semuanya ada 58. Cara belajarnya itu, satu hari kalian belajar 2 bab materi. Sebaiknya urut 22 ya dari biologinya. Kalau rutin setiap hari 2 bab, itu kalian hanya perlu waktu kurang lebih 1 bulan untuk mereview materinya. Nah, kebetulan sekarang masih ada KPM di sekolah kan? Masih ada ujian sekolah dan lain-lainnya. Kebanyakan kalau SMA juga pulangnya kan jam 4 sore ya. Itu kan kalau offline. Misal dia dibuat sama aja, online sama offline. Selesai jam 4. Maka punya waktu malam hari. Tadi kan dari jam 4 sore ya, ada jeda waktu ya buat istirahat 3 jaman lah. Lumayan dong. Ya kalau capek, ya capek. Ingat loh, perjuangan itu memang gak mudah. Mau sukses, ya berjuang dulu dong. Nah, mulai belajarnya lagi tuh buat review materi UTBK dari jam 7 sampai jam 8 itu 1 bab. Terus istirahat 1 jam, mulai lagi jam 9 sampai jam 10. 1 bab lagi. Nah, setelah itu istirahat. Tapi kalau pagi mau belajar lagi ya malah bagus loh. Soalnya kan masih fresh gitu. Ya jam 4-an sampai jam 5 gitu. Sekarang giliran buat yang sosum ya. Nggak jauh beda dari yang saintek tadi. Kalau di sosum itu materi prioritasnya ada 56. Setiap hari itu 2 materi ya. Jadi 56 dibagi 2 sama dengan 28 hari, yaitu plus minus 1 bulan juga. Untuk waktu belajarnya sama seperti yang saintek tadi, yaitu pada malam hari. Mulai jam 7 sampai jam 8 itu 1 materi. 1 jam istirahat, kemudian dilanjutkan jam 9 sampai jam 10 juga 1 materi. Setelah menguasai materi TPA, gantian yang TPS nih ya. Kalau buat TPS ini dipelajari di waktu yang senggang aja. Bukan niat menyepelekan ya. Soalnya kalian kan dikejar waktu. Tapi kalau ada waktu atau masih kayak sekarang ini kan H-2 bulan ya. Maka materi prioritas TPS bisa dibuat kayak TPA-nya. Seandainya kurang 1 bulan kalian belum ngapa-ngapain, ya kayak gitu aja. TPS dipelajari di waktu senggang. Bukan menyepelekan ya, kuncinya tuh paham. Paham sama apa yang disajikan gitu. Paham maksud soalnya. Kalau PU kan bacaan ya, suruh nyari paragraf 1, paragraf yang sesuai dengan paragraf 1 tuh mana, kayak gitu. BBM itu kaidah penulisan tata bahasa. Ini bisa baca sorotan IG-nya Kak Fauzan Al-Rashid ya. Terus untuk PPU itu kan bahasa Inggris ya. Kalian tahu artinya ya bisa ngerjain. Karena soalnya itu nggak begitu susah. Hanya teliti dan paham artinya insya Allah bisa ngerjain. Nah, kalau PK-nya itu kan matematika dasar, materi dari SD, SMP, sampai SMA, yang dasar-dasar gitu. Selanjutnya, kalau udah mempelajari materi, wajib banget tryout. Tryout sebenarnya nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa, asalkan sudah menguasai materi, konsep gitu. Mau soalnya diubah-ubah kayak gimana, kalau kalian udah paham, ya bisa ngerjain gitu. Jadi sebaiknya ditekankan ke pemahaman materinya ya. Nah, setelah paham dan selesai tuh semua materi dipelajari, kalian coba tryout. Simulasi tryout gitu. Tryout UTBK. Nggak usah sering-sering, 2 hari atau 3 hari sekali aja. Nah, jeda harinya itu untuk mempelajari materi yang tadi atau yang udah dikerjain tryout itu. Jadi buat mereview soal yang barusan dikerjain. Salahnya bagian apa, bagaimana gitu. Oke, itu tadi pembahasan mengenai strategi belajar UTBK yang efektif. Selamat mencoba, semangat, jaga kesehatan juga. Semoga bermanfaat.